Value diri sebagai perempuan apa ya? Oh, menurut aku attitude is number one. Attitude is number one dimanapun, di dunia manapun, di kantor, di sekolah kamu atau gimana. Attitude itu number one untuk seorang wanita dan untuk pria pun ya. Cuman menurut aku orang melihat kita dari kalau kita baru pertama kali kenal tuh pasti orang pasti ngelihat attitude-nya dulu. Misalkan Betul. contohnya mungkin dia ramah atau sopan gitu. Halo, selamat datang di Community Talks. Ini adalah persembahan dari Ilmu Komunikasi Universitas Muslim Indonesia. Dan episode kali ini kita kedatangan seorang yang spesial, yaitu Girl Boss Your Girlfriend Giani Gauss. Halo. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Saya panggilnya Kak Giani aja. Ya, boleh. Oke. Kak Giani, sebelum kita memulai obrolan, mungkin kita enaknya main games dulu ya. Oke. Boleh. Aman kan? Aman. Oke, kita main games this or that. Jadi, kakak pilih this atau that ya. Oke. Pertanyaan pertama, kakak pilih pantai atau gunung? Pantai. Pantai. Iya. Kenapa nih milih pantai? Suka aja sama suasana laut gitu, yang biru, terus berenang juga suka. Jadi, Oke. suka pantai. Pertanyaan kedua, kalau makan bubur nih kakak sukanya diaduk atau nggak diapa-apain nih? Tim diaduk. Tim diaduk ya, biar lebih enak gitu. Biar lebih kecampur. Kecampur. Soalnya kalau nggak diaduk itu rasanya kayak ada yang keasinan atau biasanya ada yang hambar gitu, jadi kayaknya kurang. Oke, jadi Kak Giani ini tim diaduk ya kalau makan bubur. Iya. Nah, pertanyaan ketiga, milihnya yoga atau senam? Yoga. Yoga ya, tentunya ya yoga ya. Yoga. Oke, tapi kakak sering senam juga atau nggak pernah? Dulu pernah tapi nggak terlalu sesuka itu seperti kayak yoga gitu. Oke, pertanyaan keempat, kakak pilih minum kopi atau minum teh? Kopi Kopi ya? banget, wajib tiap pagi. Tiap pagi? Americano pasti ya? Oh enggak. Enggak. Masih tetap tapi less sugar. Oke, nah ini yang terakhir nih ya kak. Oke. Kakak morning person atau night person? Morning person dong. Morning person. Bangun pagi harus olahraga dulu, baru ngajar juga dulu. Wah, jadi jadi kakak Giani paginya sangat produktif ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tanpa nih perlu berlama-lama, kita langsung aja nanya nih ke kakak Giani. Kita mau nanya nih kak, bagaimana nih sih kakak Giani mulainya karir sebagai influencer? Oke, sebelumnya aku mau ngasih tau dulu influencer di pandangan aku sendiri dulu ya. Kalau influencer sendiri menurut aku itu yang bisa nge-influence orang melakukan hal positif ya. Aku sih awal mulanya sebenarnya iseng doang. Mungkin orang melihatnya aku dari peryogaan aku ya. Terinfluence-nya mungkin dari peryogaan. Awal mulanya tuh aku ngerekam video yoga aku tuh cuman untuk pribadi aku doang. Jadi nggak di share dulu di sosial media aku. Terus lama-lama tuh aku mikir kayak kenapa aku nggak share ya video-video yoga aku dan progres yoga aku selama ini gitu. Dan ternyata selama aku ngerekam dan share di sosial media aku, ternyata banyak juga yang kayak yoga di mana sih, pengen ikut kayak gitu. Langsung mikir kayak oh ini ternyata bisa nge-influence orang ya untuk ikut olahraga dan hidup sehat juga. Nah makanya dari situ aku mulai sering rekam video-video yoga aku dan alhamdulillah ternyata sekarang udah banyak banget yang ikut yoga. Kalau boleh tahu nih kak, kakak mulai yoga itu dari tahun berapa nih kak? Tahun waktu zaman COVID. Zaman COVID ya. Jadi sebenarnya emang udah suka olahraga dari dulu. Cuman baru kali ini benar-benar suka banget sama satu olahraga. Dulu biasanya tuh macam-macam olahraga gitu. Tapi sekarang baru suka banget sama yoga. Iya 2021 gitu. Wah, jadi kakak nge-influence orang awal mulainya nih iseng doang ya? Iya awalnya iseng doang ternyata. Sampai sekarang banyak banget yang ngikutin kakak untuk hidup produktif dengan yoga. Apalagi sekarang kan banyak banget ya teman-teman ngisi
kekosongannya tuh melalui olahraga gitu ya Kak? Iya, betul, Oke. betul. Nih, Kakak ini sebagai influencer ya, influencer dalam dunia olahraga dan juga modeling ya Kak. Gimana sih pandangan Kakak industri kreatif di Makassar itu gimana? Menurut aku industri kreatif di Makassar tuh beraneka ragam banget ya. Unik-unik, ada yang kreatifnya mungkin dari nyanyi atau make up gitu-gitu. Menurut aku sih semua orang punya industri kreatifnya masing-masing. Cuman gimana caranya mereka share di sosial media aja gitu. Menurut aku semakin kalian share yang positif, maka semakin kreatif apa yang kalian share gitu. Soalnya kalau kalian share yang hobi kalian tapi yang ternyata mengarah ke yang negatif, itu menurut aku kurang kreatif ya. Jadi menurut aku alhamdulillah sejauh ini di Makassar kekreatifan orang-orangnya tuh cukup kreatif sih. Kalau Kakak sendiri kan Kakak sebagai influencer, ada nggak sih tantangan tersendiri dari Kakak, apalagi Kakak seorang perempuan? Ada nggak? Tantangan. Dan bagaimana sih Kakak kalau hadapin tantangannya, bagaimana Kakak mengatasinya semuanya? Tantangannya contohnya kayak dijulitin gitu kali ya. Iya. Alhamdulillah sejauh ini aku belum pernah dengar kalau yang tentang perjulitan-julitan gitu ya. Tapi kalau misalkan pun emang ada, sebagai perempuan ya kan pasti ranahnya perjulitan itu banyak ya. Cuman aku mengatasinya itu jadikan aku motivasi sih yang kayak oke, aku ada step di depan kalian, jadi ya kalian stay aja di situ. Kalau emang kalian stay mau julid aja ya udah, kalian tetap di situ, tapi aku tetap harus memotivasi diri aku tiap hari gitu. Oh ya, oke Kak. Jadi Kakak kalau ada hadapin tantangan ya, yang penting Kakak jadi diri sendiri ya. Iya, betul banget. Oke. Nah, Kakak ini kan kalau bisa dibilang sangat produktif dan juga sibuk ya di dunia pekerjaan. Alhamdulillah. Bagaimana sih Kakak membagi waktunya pekerjaan dengan keluarga Kakak? Kebetulan pekerjaan aku saat ini itu juga hobi aku. Jadi hobi dan pekerjaan tuh udah nyambung jadi satu. Jadi lebih gampang juga untuk apa tadi yang keluarga itu ya, menjaga keluarga gitu. Dan alhamdulillah kalau untuk aku sendiri instruktur yoga itu waktunya sangat fleksibel ya. Jadi kita ngajarnya tuh dari pagi ke pagi dan dari sore ke malam doang. Jadi sisanya dari siang tuh itu benar-benar fleksibel banget, bisa di rumah dulu atau mungkin mau masak atau mungkin mau tidur siang. Aku soalnya manusia yang harus tidur siang, jadi fleksibel banget, makanya enak banget pekerjaan aku sekarang dan kebetulan itu hobi aku gitu. Jadi pekerjaannya Kakak fleksibel ya? Iya. Oke. Nah, Kakak gimana sih kalau Kakak sebagai perempuan, tentunya pasti selalu ya, apalagi perempuan sensitif banget dengan perasaannya, selalu merasa insecure atau anxiety atau stres. Gimana sih Kakak ngehadapin dan cara ngatasinya tuh gimana Kak? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Aku tuh kebetulan yang tadi seperti aku bilang tadi, yoga itu kan hobi aku juga. Jadi kalau aku lagi stres atau anxiety, untuk yogis-yogis di luar sana pun pasti tahu yang mereka harus lakukan itu pasti yoga. Biasanya kalau after yoga tuh merasa stresnya tuh malah hilang gitu. Iya bener banget sih Kak, karena aku juga sering yoga dan Kak kalau after yoga itu pasti stres, plong banget ya perasaannya. Iya, kan, meditasi apa gitu-gitu kan. Jadi aku ngerasa banget untungnya kan itu main job aku juga sekarang, jadi benar-benar yang kayak berasa banget kalau lagi stres langsung cari yoga gitu. Dan ngajar pun ternyata sama juga seperti itu, soalnya selama ini aku ngajar, sebelum aku ngajar tuh aku mikirnya kalau nanti kayaknya bakal capek deh atau apa gitu, ternyata enggak. Ternyata ngelihat progresnya member atau murid-murid aku sendiri tuh itu udah bikin aku jadi lebih plong, lebih happy juga. Lebih happy ya Kak. Ngelihat yang benar-benar member dari nol terus tiba-tiba sekarang udah bisa pose inilah pose itu ternyata bikin kita happy juga gitu. Jadi alhamdulillah banget, yoga pokoknya itu change my life banget. Dia benar-benar mengurangi stres dan anxiety aku. Oke. Nah Kakak ini kan sering yoga. Kalau di dunia modeling itu gimana Kak? Kalau di dunia modeling sebenarnya aku tuh dia itu modeling side job doang ya. Jadi kalau ada panggilan oke, langsung ikut. Soalnya aku kan nggak punya manajemen ya. Aku emang berdiri sendiri. Emang dari dulu emang mau berdiri sendiri. Kebetulan aku juga suka banget di dunia modeling, tapi nggak sebanyak kalau aku jadi instruktur yoga kan.
gimana ya, kalau di dunia modeling sih berbeda-beda ya. Sensasinya dan rasanya. Happy juga kalau di dunia modeling, apalagi kalau ngeliat hasilnya ternyata hasilnya bagus, pasti happy-nya langsung juga. happy Iya, juga ya, happy Kak. juga. Tapi pernah nggak sih kakak ngerasa, kan kakak ini instruktur yoga ya? Iya. Pernah nggak sih kakak ngerasa kayak, aduh lagi mager banget nih untuk yoga? Oh iya, namanya juga Pernah. manusia ya. Biasanya tuh aku ngeliat di sosial media juga caranya kalau kita lagi nggak mood ngajar, sedangkan kalau kita ngajar kan harus selalu tersenyum walaupun sebenarnya lagi nggak mood. Di dalam Iya. hati tuh ternyata harus sisihkan waktu minimal 5 menit aja sebelum ngajar untuk diri sendiri, untuk nafas dulu. Biasanya aku sering lakuin di dalam mobil atau di kamar mandi. Aku biasanya sendiri dulu, tenangin diri dulu, kalau udah keluar langsung pura-pura senyum. Jadi ada Pura-pura caranya senyum. sendiri Ada ya untuk caranya, nenangin iya, gitu iya. kan kak? Oke. Jadi mau nanya nih kak, gimana sih kakak memberikan motivasi untuk perempuan-perempuan di luar sana agar kayak hidup produktif seperti kakak, dan juga apalagi banyak ya perempuan di luar sana yang betul-betul mengejar karirnya. Gimana sih motivasinya untuk harus tetap nih jadi perempuan yang kuat, perempuan yang inspiratif? Oke. Kalau menurut aku ya, olahraga itu jangan dijadikan sesuatu yang untuk dihindari, tapi usahakan jadiin habit. Karena olahraga itu investasi untuk tubuh kita di masa tua nanti. Misalkan contohnya, aku jujur aja sebelum olahraga dan setelah olahraga tuh aku ngerasa banget impactnya di tubuh aku, yang merasa lebih ringan atau apa gitu. Dan kalian bisa jadiin olahraga tuh sebagai habit, nggak harus yoga, bisa olahraga apapun. Banyak banget pilihan olahraga di luar sana, ada tenis, ada angkat beban lah, apa segala macam. Jadiin habit aja gitu loh. Nah, kalau awal mulanya tuh mungkin ya 2 minggu 3 minggu awal tuh olahraga tuh emang susah banget ya. Apalagi Betul. kalau disuruh milih tidur atau olahraga, pasti orang lebih milih tidur lah. Tapi makin lama apalagi kalau kita udah suka banget sama olahraga itu tuh, nanti malah tubuh kita yang nyari, kok kayaknya udah 2 hari nggak olahraga, kayaknya aku harus olahraga deh gitu. Nggak harus yoga, olahraga apapun itu. Pokoknya kalian coba-coba aja dulu olahraga yang olahraga ini, olahraga itu. Dan kalau emang ada bakat terpendam atau mungkin emang ternyata aku sukanya di tenis, ya udah dijalanin aja terus, nanti pasti tubuhnya yang bakal mendengarkan kalau aku ternyata sesuka itu sama tenis, jadi harus olahraga tenis lagi. Pokoknya minggu ini langsung bikin target minimal 3 kali seminggu. Dan juga temen untuk olahraga bareng itu menurut aku itu penting banget. Penting banget ya, Kak. Banget. Karena aku itu walaupun suka banget sama yoga, tapi emang ada titik di mana jenuh juga yang kayak aduh capek banget yoga lagi gitu. Cuman biasanya tuh temen tuh titik jenuhnya berbeda. Nanti dia yang bakal temenin bilang, ayo yoga lagi yuk bareng gitu. Nah nanti dia tarik kita untuk yoga lagi. Nanti kalau dia juga titik jenuh, kitanya belum titik jenuh, dan nanti kita yang tarik dia juga untuk. Jadi saling tarik menarik ya. Menurut aku penting banget sih teman untuk olahraga bareng. Oh ya, selain kakak hidup sehat dengan olahraga, apakah kakak itu makanannya teratur apa gimana? Apa bebas aja nih? Jujur lebih bebas banget. Bebas ya? Jujur sebenarnya harusnya sehat juga ya, cuman aku tipikal yang suka banget ngemil, jadi ya bebas banget sebenarnya. Jangan diikutin tapi gitulah. Ada nggak sih dari kakak Gian ini tips and triknya untuk menjaga value diri sebagai perempuan? Value diri sebagai perempuan apa ya? Menurut aku attitude is number one. Attitude is number one dimanapun, di dunia manapun, di kantor, di sekolah kamu atau gimana. Attitude itu number one untuk seorang wanita dan untuk pria pun ya. Cuman menurut aku orang melihat kita dari kalau kita baru pertama kali kenal tuh, pasti orang pasti ngelihat attitude-nya dulu. Misalkan contohnya mungkin dia ramah atau sopan gitu. Atau mungkin on time juga salah satu attitude yang sangat penting juga sih menurut aku. Jadi kalau mau menjaga value itu sebaiknya jaga attitude is number one pokoknya. Oke, attitude is number one ya kak? Iya, menurut aku. Oke, saya ini sebenarnya tertarik sekali nih ya dengan body kak Gian yang betul-betul
body goals ya, kalau boleh bilang body goals banget untuk perempuan yang di luar sana. Masya Allah. Ada nggak sih Kak tips and trick nih menjaga tubuh agar ideal gitu? Kebetulan aku dulu gendut banget. Kebetulan dulu aku itu 80 kilo dulu. Wow. Iya, turun 25 kilo dalam 1 tahun, tapi dengan cara yang sangat salah. Dulu masih SMA, jadi bener-bener dietnya diet ngasal, yang penting turun aja. Dan aku nggak mau share gimana caranya, karena aku itu sampai masuk 2 kali rumah sakit dulu. Karena parah banget, tapi alhamdulillah untungnya lambung aku nggak kenapa-napa. Menurut aku kalau mau jaga tubuh ideal gimana ya, soalnya aku juga nggak kontrol makan. Kebetulan aja mungkin karena olahraganya sering ya, jadi kalori yang dibakar dan kalori yang masuk itu dia mungkin sama aja gitu kan. Makanya mungkin yang bikin susah naik. Jujur sekarang malah jadi susah naik. Jadi susah naik ya sekarang? Iya, jadi karena makannya terlalu bebas pun badannya tetap nggak naik-naik. Jadi tapi itu untuk disyukuri sih sebenarnya. Sekarang ini berat badan Kakak nih berapa kalau boleh tahu nih? Sekarang aku 52 kilo. 52 kilo ya? Berarti dari 80 ke 52 kilo. Iya. Itu dalam 2 tahun? Dulu setahun, tapi setahun. Wow. Kacau. Tapi agak ini ya. Nggak usah dicoba gitu. Jadi tipsnya itu yang penting kita olahraga, terus makan juga ya, makan. Sebenarnya kalau mau kurus tuh olahraga itu cuma 30% dari kalau kalian mau kurus olahraga tuh cuma 30% aja. Kalau mau emang benar-benar turunin berat badan yang benar itu sebenarnya dari makanan tuh 70% gitu. Oh gitu. Oke. Kalau boleh tahu juga nih Kak, Kakak kan udah mulai yoga udah lama ya? Iya udah. Apa sih yang paling pertama Kakak mulai yoga? Apa yang membuat Kakak terinspirasi nih mau nyobain yoga? Oke. Jadi dulu kan emang aku udah olahraga dari SMA, yang dari waktu aku gendut itu kan. Emang suka olahraga dulu softball gitu-gitu. Terus sempat angkat beban juga, Muay Thai juga pernah, tenis juga pernah. Pokoknya banyak olahraganya. Cuman ada satu momen teman aku ngajak aku yoga, dan aku nggak pernah kepikiran kalau yoga tuh seru. Soalnya kan boring ya kalau dilihat orang yoga kan boring banget. Kayak apaan sih. Terus pas cobain pertama kali tetap aja nggak suka. Tapi teman aku yang ini satu namanya Nova, dia itu maksa aku untuk ikut yoga, dan akhirnya oke lah aku coba deh. Pas dapat impact di tubuh, dan emang bener impactnya tuh beda banget sama olahraga yang lain tuh. Aku di situ baru mulai kayak ternyata yoga seenak ini dan seseru ini. Apalagi kalau bisa unlock pose yang awalnya tuh nggak bisa cium lutut aja deh. Cium lutut kan waktu awal-awal susah. Tapi kalau makin kesini kok wajahnya udah makin dekat sama lutut tuh, itu goalsnya tuh jadi lebih berasa. Makin tinggi ya, makin mau mencoba terus. Iya, jadi makin penasaran. Apalagi pose-pose yang lain yang kepala di bawah lah, kaki di atas kayak gitu. Tiba-tiba langsung yang kayak, ternyata yoga seseru itu. Ada goalsnya, jadi makanya suka banget sama yoga. Pose paling pertama nih, yang paling Kakak awal mula coba, terus udah bisa pose apa nih Kak? Yang bikin Kakak, aduh seneng banget nih udah bisa coba pose ini. Ada nggak? Itu sih cium lutut. Cium lutut ya. Kelihatannya kayak cium lutut doang. Cuman kan selama ini orang nyium lutut tuh nggak pakai teknik kali ya. Yang penting bibirnya ketemu sama lutut. Sebenarnya kan salah. Cuman pas kita benerin formnya ternyata lebih kena impactnya di otot, dan ternyata lebih sulit. Pas coba dan bisa dengan teknik yang benar tuh, itu berasa banget sih kayak ternyata tubuh aku tuh bisa ya gitu loh. Jadi kaget. Jadi banget. Cium lutut ya yang paling pertama. Itu dalam berapa bulan nih Kakak yoga bisa cium lutut? Apa cukup lama dalam sih. Seminggu? Enggak. Sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan ya. Berarti Kakak awal mulai yoga langsung rutin atau masih ke skip? Jadi dulu masih diimbangin angkat beban, terus yoga yang diseling-selingin awalnya, terus lama-lama kok enakan yoga ya, jadi akhirnya angkat bebannya hilang, yoga, terus akhirnya itu benar-benar 3 bulan awal yoga kayaknya langsung benar-benar rutin sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Iya. Sampai sekarang Kakak udah jadi instruktur yoga. Alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah. Terus kalau masalah di
modeling nih kak, kakak kan kerja modeling juga. Itu kakak awal mulanya di tahun berapa? Awal mula itu kalau nggak salah tahun 2022. Kalau nggak salah tahun 2022 itu awal mulanya sebenarnya iseng. Jadi di toko kue aku, nggak apa-apa di-mention nih. Gak apa-apa. Toko kue aku Garmel Goods dulu mau bikin kayak ya iklan gitu di sosial media, terus mikir kayak aku aja deh modelnya. Di situ baru pertama kali dan ternyata suka. Terus fotografernya juga ternyata butuh model juga di next projectnya, jadi yang kayak dia langsung manggil aku kan. Setelah itu langsung berjalan berturut-turut, akhirnya alhamdulillah banyak yang manggil juga gitu. Itu awal mulanya benar-benar cuma iseng doang, nggak kepikiran mau jadi model gitu, nggak kepikiran. Nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran. Tiba-tiba aja dipanggil terus kayak mau nyobain nih. Iya, benar. Oke, kalau gitu kakak sekarang kalau boleh tahu umur kakak Gian ini umur berapa? Sekarang udah 28 tahun. 28 ya. Boleh nggak sih di-sharing pengalaman kakak selama kuliah? Mungkin ya. Kuliah, apakah kakak langsung kerja, sambil kerja apa gimana kak? Waktu setelah kuliah nggak kerja. Nggak kerja ya? Iya, malah fokusnya olahraga mulu. Olahraga mulu. Tapi emang mama juga dari awal udah bilang, nih anak nih emang passionnya di olahraga, jadi akhirnya langsung mama bilang ya udah kamu dalamin aja olahraga kamu, siapa tahu kamu jadi instruktur nanti atau gimana. Dan ternyata bener, doa ibu. Jadi kakak selama kuliah kegiatan kakak itu olahraga terus ya? Iya, selama kuliah juga udah. Emang udah hobi dari dulu. Hobi. Emang itu hikmahnya waktu dulu gendut. Emang disuruh olahraga, akhirnya ke bawah sampai sekarang. Ke bawah ya, jadi ada sensasi enaknya gitu ya kak? Iya, beda banget deh pokoknya badan kalau sering olahraga dan nggak olahraga, beda banget. Lebih enteng gitu. Lebih enteng. Kakak ini kalau boleh tahu, kakak kan kuliahnya disampingi juga dengan olahraga. Ini kakak jurusan olahraga apa gimana? Enggak ya? Aku DKV, desain komunikasi visual, nggak nyambung sama sekali sama pekerjaan sekarang. Cuma lumayan nyambung sih sama toko kue, sama-sama punya teori warna. Itu doang yang nyambungnya. Kakak kuliah di mana? Di BINUS dulu. Di BINUS ya, DKV, jurusan DKV. Iya, di BINUS. Oke. Kakak kan jurusan DKV. Iya. Ada nggak sih kakak, apalagi kakak seorang influencer dan juga perempuan, ada nggak kakak punya tips and trick berpublic speaking? Dan kakak juga instruktur yoga ya, pastinya berhadapan dengan banyak orang. Ada nggak tips public speaking dari kakak Gia nih? Oke, itu udah natural ya, soalnya orangnya ekstrovert, jadi suka ngomong suka ngomong. Jadi kakak orangnya ekstrovert, jadi suka ngomong ya? Iya, jadi suka ngomong, makanya ya mungkin kalau tips public speaking apa ya? Yang penting percaya diri aja sih. Yang penting percaya diri aja dan udah memahami apa yang mau diomongin, nanti pasti keluar sendiri sih gitu. Jadi kakak selama jadi instruktur yoga, karena kakak ekstrovert, jadi enak ya ngobrolnya sama murid-muridnya kakak. Tapi ada nggak sih pernah tantangan kakak nih lagi males ngobrol di dalam pekerjaan kakak? Ada kadang momen gitu, cuman kebanyakan enggak. Kebanyakan enggak karena ekstrovert ya. Kebanyakan malah lebih suka, soalnya aku tipikal orang yang apalagi kalau sama member-member ya, lebih suka yang apalagi yang kayak lebih terikat gitu lah sama member-member, karena yang kayak tadi aku bilang, kalau ngelihat member dari nol terus tiba-tiba bisa pose ini kan kita kayak keikat juga sebagai guru dan member gitu kan. Nah kalau kita semakin ngobrol juga sama member, semakin terikat juga kan itu ikatan member dan instrukturnya. Jadi emang udah ke bawah sih, emang natural dari sananya ekstrovert gitu. Iya ya, jadi kalau public speaking itu yang penting percaya diri ya. Percaya diri dan juga kalau ini teman-teman, kalau berpublic speaking yang pastinya percaya diri dan juga harus punya persiapan ya untuk menghadapi semuanya. Nah, kakak ini kan punya studio yoga. Iya. Kalau boleh tahu nih kak, sharing mungkin di teman-teman perempuan yang di luar sana, bagaimana sih kakak memulai bisnis dari studio yoga kakak? Oh my god, ini benar-benar semuanya dimulai dari iseng. Semua dimulai dari iseng. Jadi dulu waktu awal setelah lulus sekolah yoga tuh, aku mikir kayak di mana ya bisa ngajar yoga,
kan sayang aja udah dibayar nih, masa nggak ngajar gitu. Aku awalnya iseng ngajak temen, mau yoga nggak? Nanti aku ajarin, tapi bayar. Aku bilangnya gitu kan, awalnya gitu. Iseng, ternyata banyak yang join. Aku mikir kayak, oh ya udah di rumah aku aja deh. Jadi di rumah aku tuh di ruang tamunya, aku singkirin semua kursi, meja, segala macem. Aku kosongin untuk yoga di situ kan. Terus lama-lama ternyata banyak juga stranger yang mau ikut. Yang mau ikut Iya, ya. bener-bener yang nggak kenal sama sekali, langsung mikir ya udah deh buka aja studio yoga mini kayak gitu. Ini di rumah aku doang, di ruang tamu aku doang. Oh, awal mulanya sampai sekarang masih di rumahnya Kakak? Masih dan kaget banget ternyata sampai sekarang alhamdulillah member yang mendaftar itu udah sampai 90 orang. Wow. Makanya kaget juga yang kayak awalnya itu cuma iseng, cuma manggil temen, kok tiba-tiba jadi rame dan stranger semua, benar-benar nggak kenal. Jadi alhamdulillah pokoknya. Itu 90 orang kelasnya langsung ya Kak? Enggak. 90 orang tuh kita ada seminggu tuh 6 hari, jadi kalau sore tuh 5 hari, kalau pagi 3 hari. Nah, nanti mereka member bisa pilih mau hari yang mana aja gitu. Gitu ya Kak. Jadi Kakak kan ini memulai bisnis nih Kak. Ada nggak sih pas Kakak awal mula membuat studio yoganya tuh, ada nggak sih yang jadi kayak hambatannya dari Kakak sendiri? Ada banget. Waktu awal-awal yoga tuh, iya emang rame, tapi teman-teman aku doang yang bikin rame, yang emang cuman mau support doang kan gitu. Terus di pertengahan tuh sempet yang bener-bener udah nggak ada yang mau daftar, bener-bener nggak ada yang mau daftar, atau kadang 1 atau sampai 5 orang biasanya gitu. Tapi aku mikir kayak puter otak gimana caranya biar tetap jalan nih studio yoga walaupun cuman rumahan doang gitu. Jadi aku manggil teman-teman instruktur yoga aku juga untuk ngisi, karena kan biasanya orang tuh emang suka sama tempat yoga yang gurunya beda-beda, jadi bisa coba guru ini, guru itu, guru ini, guru itu. Nah, sedangkan awalnya dulu kan aku sendiri doang. Akhirnya pas aku putar otak gitu, alhamdulillah udah lumayan makin ramai sekarang dan akhirnya bisa sampai 90 orang. Oh, jadi studio yoganya ganti-ganti instruktur ya? Iya, ganti-ganti instruktur. Itu dari teman-temannya Kakak? Teman-teman aku. Wah. Aku semuanya. Ini kalau boleh tahu nih Kak, Kakak kan fokusnya banget ke yoga. Banget. Nah, apa sih yang jadi diri Kakak mutusin nih untuk saya mau jadi instruktur yoga aja Emang dari awal yoga tuh aku langsung ngomong ke teman-teman aku kalau aku pengen jadi instruktur yoga. Maksudnya kayak dream job banget gak sih, hobi kita ngasilin duit, bonusnya juga kita sehat, dan bodinya body goals gitu. Jadi kayak paket lengkap banget. Jadi dari awal yoga aku langsung mikir aku mau jadi instruktur yoga. Emang udah dari awal. Itu Kak, kalau jadi instruktur yoga, kalau sepengetahuan saya ya Kak, kalau di olahraga lain itu kan biasa butuhnya sertifikat. Iya. Nah, Kakak sendiri itu udah ada sertifikatnya atau gimana Kak? Udah ada sertifikatnya. Udah ada. Nah, kemarin sekolah di Bali 1 bulan. Kakak selama sekolah di Bali nih ada nggak sih pengalaman serunya nih? Pengalaman seru awal mulanya tuh karena jadi kita tuh sekolahnya tuh selama 1 bulan full itu kita yoga 2 kali dalam sehari. Jadi awalnya tuh yang kayaknya bisa. Pas minggu kedua udah mulai, ya Allah capek banget pengen banget pulang, udah gak kuat. Terus sembari kita yoga, kita juga diajarin tentang anatomi tubuh, diajarin filosofi tentang yoga. Jadi bener-bener otak dan otot dikuras banget selama sekolah itu. Cuman sebenarnya kangen juga sih, pengen balik. Cuman kalau disuruh balik kan dulu capek banget. Jadi sehari 2 kali ya? Sehari 2 kali, liburnya cuma hari Minggu doang. Bener-bener capek banget. Jadi Kakak Gian ini betul-betul kalau masalah peryoga-yogaan ini sangat-sangat inspiratif ya Kak. Karena saya sendiri pun ini dari dulu udah follow Kakak Giani, gara-gara kayak aduh pengen banget nih kayak yoga juga kayak Kakak Giani. Udah aku follow back ya. Thank you Kak. Jadi habis ini nanti bakal ngikut yoga juga sama Kakak Giani. Iya ya. Oke, siap. Oke. Nah Kakak Giani, buat Kakak Giani itu yoga paling enaknya tuh dalam seminggu berapa kali? Kalau untuk pemula nih ya Kak? Pemula? Iya. Bagusnya sih minimal 3 kali ya seminggu. 3 kali seminggu. Dan usahain jangan berhenti dalam waktu lama, misalkan kayak seminggu 2 minggu, karena akan berasa banget sih di tubuh yang
ngulang dari awal. Misalkan kayak awalnya udah bisa deket banget cium lutut, kalau berhenti 2 minggu seminggu aja tuh berasa kalau kok menjauh lagi ya kayak gitu, lebih terasa tegang ototnya. Aku tuh gitu Kak kalau yoga. Jadi kan aku awal mulanya juga ikut yoga karena pengen nyoba iseng gitu kan. Apa sih nih yoga? Aku tuh mulai yoga itu di 2022, mulai coba. Tapi sampai sekarang masih belum rutin nih Kak. Karena sering mager gitu. Jadi kayak mager atau kayak kalau udah capek banget nih hari sebelum yoga, nggak usah pergi besok atau enggak nih ya. Jadi bingung Kak kalau mau, aduh capek nih. Jadi kayak gimana sih nih caranya biar diri aku ini semangat terus untuk yoga. Bisa. Nanti ada titiknya di mana bukan kamu lagi yang cari yoga, tapi yoga yang cari kamu. Wah, gitu ya Kak. Oke. Nah, kalau Kakak sendiri selama yoga itu ikut yoganya kan tadi sekolah di Bali. Nah, kalau Kakak udah pernah nggak sih ngalamin kerja di luar kota Makassar sambil traveling gitu Kak? Kerja. Mau yoga ataupun modeling, pernah nggak sih Kak? Sejauh ini belum pernah ya, cuma nanti kalau ke Jakarta aku udah tanya temen aku pengen isi job yoga di kantornya. Dan itu pertama kali sih di luar Makassar, jadi semoga bisa Februari nanti insya Allah. Tapi Kakak berarti sukanya kalau yoga berarti ngikut-ngikut kelas aja ya di luar? Iya, aku lebih prefer kelas sih daripada event, soalnya lebih akrab dengan membernya. Kalau event kan member bisa sampai 50 orang gitu kan, kurang akrab gitu sama member. Tapi kalau di kelas kan biasanya cuma 15 orang gitu. Bisa lebih adaptasi dengan membernya tuh lebih enak gitu lah pokoknya. Selain yoga nih, Kakak suka olahraga apa? Karena kalau aku lihat Instagramnya Kakak ini, Kakak kayaknya suka surfing ya? Suka banget. Suka banget ya? Yeah. Itu gimana sih caranya? Aku kepo banget. Itu orang bisa berdiri surfing itu kayak gimana? Ada nggak? Dulu waktu pertama kali surfing tuh baru awal yoga juga kan, jadi sempat nge-underestimate, oh ya udahlah paling balance-nya mirip-mirip sama yoga. Ternyata susah banget. Susah banget ya? Iya, ternyata susah banget, tapi pas udah tahu titiknya pasti bisa sih. Karena balancing, iya emang bener mirip sama yoga, cuman emang gak bisa di-underestimate. Pasti setiap olahraga pasti punya beda-beda lah pokoknya caranya, tekniknya gitu. Kakak ini pertama kali coba surfing berarti karena yoga ya? Apa gimana? Enggak. Dulu karena lagi liburan di Bali terus iseng yang kayak surfing yuk coba. Terus ternyata karena mikirnya itu yang tadi nge-underestimate ya paling sama lah sama yoga, balance ternyata beda banget, susah banget. Ada nggak sih pengalaman Kakak pertama kali nih nyobain surfing? Apakah Kakak jatuh atau gimana? Kayak susah banget gitu? Jatuh berkali-kali dan surprisingly-nya ternyata surfing tuh capeknya dorong papannya ke tengah. Itu yang capek. Jadi pas naiknya tuh nggak capek, yang capek tuh ngedorong papannya ke tengah, soalnya berat banget kan papannya. Itu yang bikin capek sih. Berarti Kakak ini seorang pemberani banget ya? Karena aku sendiri tuh kalau bayangin surfing tuh, wah susah banget, terus takut gitu kayak karena ombaknya langsung gitu ya Kak? Iya, ombaknya kenceng. Cuman seru sih, seru banget. Seru banget ya Kak. Kakak ini berarti sering liburan di Bali ya? Lumayan. Ada nggak sih culture shock yang Kakak hadapin selama di Bali? Apalagi Kakak udah pernah sekolah selama 1 bulan di Bali. Ada nggak Kak? Culture shock di Bali kayaknya nggak ada sih. Sama-sama orang Indonesia kan, jadi nggak ada sih culture shocknya. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Berarti sama aja orang Indonesia. Iya, sama aja. Hidupnya juga mungkin di sana sama, makannya gimana sama ya Kak? Sama-sama orang Indonesia, sama-sama ramah. Sama-sama baik orang Indonesia. Selain surfing nih Kak, Kakak suka nggak sih kalau lari? Apalagi kan sekarang Makassar lagi boomingnya lari. Aduh, aku dulu pernah coba lari, nggak pernah suka, nggak pernah dapat feel-nya. So sorry pelari-pelari di luar sana, nggak suka, bener-bener nggak dapat feel-nya. Soalnya apa ya? Bosen aja gitu gini mulu. Gini mulu ya? Ya teman aku yang tadi yang Nova itu dia pelari
maraton yang sampai 42 kilo, mikirnya yang kayak 4 jam ngapain kayak gitu. Even denger lagu tuh kayak aduh nggak dapat ya feel yang so sorry pelari-pelari di luar sana, sorry. Aku juga sempat ngikutin ini nih Kak Nova, karena Iya. temennya Kak Giani kan, Iya. jadi sempat nge-stalk, sering yoga, sering lari. Dia instruktur yoga juga. Oh iya Kak, sama Kak Giani berarti. Dia tadi yang aku tadi bilang maksa aku yoga, nah dia itu Jadi temen yoga banget nih Kak. temen yoga banget. Oke. Nah, selain Kakak suka olahraga, ada nggak sih yang mungkin Kakak traveling suka? Traveling suka. Sukanya ke yang nature gitu sih, kayak dulu Labuan Bajo. Aku pernah ke Labuan Bajo tuh, keren banget sih menurut aku. Indonesia sekeren itu. Jadi suka. Jadi lebih suka dalam Indonesia apa di luar Indonesia nih Kak? Kalau disuruh pilih suka luar juga, cuman kalau disuruh milih nature atau kota, aku lebih suka yang nature sih. Apalagi yang berenang di laut gitu aku suka banget. Oke. Nah, mungkin ini Kakak bisa nggak sih beri tips and trick nih buat seorang perempuan untuk menjaga dalam ini ya Kak, dalam rutinitas olahraganya ataupun mengimbangi olahraga dan pekerjaan. Iya, benar. Karena kan kalau udah kerja itu pasti kan rasanya capek banget ya Kak. Iya, benar. Jadi ada nggak sih tips and trick? Karena Kakak sendiri memang mungkin instruktur yoga. Jadi mungkin bisa dalam sehari itu bisa 2 kali yoga ya Kak. Bisa. Ada nggak tips and tricknya Kak? Kalau menurut aku untuk pemula ya, apalagi pemula jangan dipaksain dulu, takutnya nanti trauma. Kalau udah trauma, malah nanti ngelihat yoga tuh jadinya benci, bukan jadi sesuatu hal yang harus dijadiin habit gitu, malah sesuatu hal yang mau dihindarin gitu. Pelan-pelan aja dulu kalau pemula, seminggu sekali aja dulu. Nanti kalau udah ngerasa, oh iya ternyata enak juga ya di tubuh, nah pelan-pelan ditambah. Apalagi kalau yang sibuk kerja atau kantoran gitu, sebenarnya kelas yoga fleksibel ya, banyak juga kelas yang ada sebelum jam kantor dan setelah jam kantor. Sebenarnya tinggal pilih aja sih, atau kalau enggak mau coba yang weekend dulu, event gitu, hari Minggu, hari Sabtu gitu-gitu. Bisa dicoba dulu sekali-sekali dan ngajak teman sih yang tadi aku bilang, soalnya teman itu berpengaruh sangat besar sih kalau dalam dunia olahraga. Iya benar banget Kak, karena Menurut aku. saya sendiri pun kalau mau yoga itu pasti ngajak teman, karena Iya. kalau sendiri ya mager banget, Iya. karena nggak ada yang maksain. Kalau ada teman Iya, kan, betul. aduh nggak enak nih sama teman udah janji, Iya, jadi harus betul-betul. pergi. Benar. Awalnya kan dimulai dari paksaan, lama-lama ternyata suka banget gitu, jadi langsung udah merasa kalau oh ya untung aku dipaksa dulu, malah jadinya suka sekarang gitu. Oke nih Kak, Kakak kan juga bergerak di fashion ya. Ada nggak sih, karena Kakak ini kalau aku lihat nih fashionable banget ya. Serius, kayak apa ya, outfitnya tuh di Instagram aja tuh oke, apalagi Kakak jadi model. Ada nggak sih fashion yang buat terinspirasi Kakak itu dari mana? Aku sih sebenarnya nggak ada kiblat-kiblatnya banget kalau profesional, cuman yang menurut aku nyaman aja sih, nyaman dan simple itu menurut aku kayak gitu aja sih. Terus matchingin warna aja, misalkan hari ini warna krem, oh berarti dari ujung ke ujung krem aja gitu sih. Nggak sampai yang kayak harus pakai ini, harus pakai itu, enggak sih. Nggak sampai yang ada jadi kiblatnya? Nggak ada sih. Nggak ada ya, jadi dari Kakak sendiri senyamannya gimana? Yang penting nyaman. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak kan sering yoga, olahraga. Ada nggak sih selera musiknya? Kalau aku selera musik tuh aku suka yang easy listening aja sih. Yang enak didengar di telinga gitu loh. Yang slow, yang R&B gitu. Kasih contoh nih satu lagu apa nih Kak? Lagu favorit Kak Giani. Kayak Get You yang Daniel Caesar. Oke. Iya itu. Yang slow aja. Slow ya, yang santai aja Yang ya. santai pokoknya. Nah, Kakak ini kan tadi udah sharing tentang bagaimana Kakak mulai dari 80 kilo sampai sekarang menjadi 52 kilo. Nah, bagaimana sih Kakak ngejaga nih tubuhnya sampai ideal gini Kak? Yang kayak tadi aku bilang, aku gak terlalu jaga sih jujur Li. Makannya ngasal banget, bener-bener ngemil kopi tiap pagi. Cuman apa itu tadi yang aku bilang, mungkin olahraga sih. Olahraga yang berpengaruh banget sih di tubuh aku. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak
berarti sering minum air putih. Iya. Sering banget ya. Banyak Walaupun sering minum kopi, tapi sering minum Iya. air putih juga. Menurut aku minum air putih itu wajib banget sih. Apalagi yang minimal 2 liter ya per hari ya. Menurut aku wajib banget sih. Harus banyak-banyak gitu. Berarti kakak ada nggak sih kalau kewajiban kakak sendiri minum air putih itu dalam sehari berapa kali? Atau berapa liter? Aku biasanya tuh ngisi... Aku tuh biasanya ngisi air putih di botolan gitu yang gede kayak gini. Biasanya tuh harus aku emang pasang goals aku 1 hari harus habis 1 botol itu. Makanya kalau bisa dibilang air putih aku cukup banyak sih. Oke. Nah, aku ada pertanyaan terakhir nih Kak. Ada nggak sih dari Kak Giani sarannya untuk perempuan di luar sana yang belum mendapatkan passionnya? Karena kakak sendiri kan ini udah dapat passionnya di dunia olahraga dan juga fashion ya Kak. Ya. Ada nggak sih tips and triknya untuk perempuan nih biar bisa dapat passionnya? Gimana ya, menurut aku usahakan, apalagi wanita-wanita di luar sana, usahakan kerjalah sesuatu yang bikin kalian happy sih. Jadi jangan dipaksain. Kalau emang kalian kurang happy di pekerjaan kalian, jangan terlalu dipaksain. Coba usaha cari kerjaan yang emang bikin kalian happy, dan pekerjaan secapek dan sekuras tenaga apapun itu, kalau emang kalian happy di bidangnya pasti nggak bakal seterkuras itu energinya. Jadi menurut aku sebaiknya pokoknya dibawa happy aja. Dan kalau masalah olahraga mungkin coba pelan-pelan aja dulu. Pasti nanti akan suka juga sih olahraga apapun itu, nggak harus yoga doang, pokoknya olahraga apapun itu. Oke, berarti artinya kita nyari passion itu apa yang kita suka dari diri kita ya Kak? Betul. Oke, jadi itulah dia tadi teman sharing kita, obrolan cantik kita bersama Kakak Giani. Terima kasih banyak nih Kakak udah nyempatin waktu ngobrol bareng Ilmu Komunikasi UMI. Nah, dan teman-teman juga terima kasih sudah menonton dan buat insight-insightnya yang luar biasa. Semoga obrolan kita kali ini dapat menginspirasi teman-teman di luar sana ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu berolahraga dan hidup sehat ya untuk perempuan di luar sana. Oke, itulah dia podcast dari Communitalks. Sampai jumpa di episode selanjutnya.